Ini SMP. Nah, kemudian apa yang dilakukan hari ini? Saya terakhir, terlalu panjang nanti. Yang dilakukan hari ini apa? Adalah bahwa terutama SMP yang sekarang berkembang Pak Kapolda Pangdam, berkelahi itu bukan lagi berkelahi seperti zaman dulu, pukul, jambak, habis itu salaman, bukan. Hari ini sudah mengarah pada kriminal. Saya nggak tahu sudah berapa puluh ibu-ibu datang ke rumah minta dibantu anaknya dirawat di rumah sakit, dibacok pakai celurit oleh temannya. Saya sudah nggak tahu berapa puluh anak-anak yang saya masukin ke pesantren karena pakai lem. Dan yang menarik adalah anak yang suka mencuri. Saya masukin ke pesantren, 3 kali saya masukin kabur. Pesantrennya dipagar, dia lewat jendela, dia lewat genting, loncatin pagar, sudah luar biasa. Digebukin oleh 7 orang di desanya, bertahan. Ini perlu ekstra. Orang tuanya udah gak sanggup lagi, nangis-nangis di depan saya. Nah, saya boleh cerita, beberapa hari yang lalu, di Purwakarta ada 2 orang remaja SMP kelas 2 membunuh kakeknya karena dilarang keluar rumah pinjam motor jam 11. Dan ketika ditanya oleh penyidik, apa yang kamu rasakan? Saya bangga telah bisa membunuh. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Orang tuanya sudah tidak sanggup. Apakah cukup hanya diamati? Apakah cukup hanya dikomentari? Maka pemimpin harus melakukan langkah-langkah extraordinary bahasanya. Langkah-langkah yang tegas, tepat, terukur. Maka kemarin dimulai anak-anak yang terlibat tawuran, satu teman beda sekolah, mukanya habis dibacokin golok. Saya kirim, bupatinya bergerak. Kemudian orang tuanya bikin pernyataan, penandatangan tertulis pakai materai, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dilakukan pendidikan, perubahan sikap. Nanti anak-anaknya tetap di situ, disiplinnya dibangun, tidurnya jam 8, bangunnya jam 4, pagi-pagi harus ngeberesin tempat tidurnya, ngeberesin toiletnya, salat subuh bagi yang muslim, olahraga, sarapan pagi, masuk ruang kelas pembelajaran nanti di situ, nanti guru datang ke situ, kemudian nanti sampai jam 12 atau jam 1 mereka kembali istirahat, nanti mereka belajar bertani, berkebun, elektro, otomotif. Ini penting untuk masa depan. Nanti saya link and match dengan dunia industrinya sehingga kita punya pasokan calon-calon pemimpin masa depan. Tidak semua orang yang nakal ketika remaja gagal di masa depan asal mau melakukan perubahan. Ini frame, ini arah. Kenapa? Bagi mereka yang rajin memberikan komentar, coba nanti keliling kota Bandung jam 12 malam naik motor sendiri deh. Nanti keliling deh tuh di Tasik jam 12 malam naik motor. Nanti keliling deh di Cirebon jam 12 naik motor. Keliling di Depok jam 12 naik motor. Keliling di Bogor, ayo di Kerawang cobaan. Kalau berani. Kenapa? Sudah serem. Nah, dengan kerangka dasar ini hari ini apa? Tumbuh spirit dukungan publik yang sangat luar biasa. Dan hari ini sudah banyak berkomentar Pak Pangdam, Pak Kapolda. Apa keinginan mereka? Pak, boleh nggak anak saya walaupun nakalnya baru dikit dititipin untuk dididik biar bangunnya agak pagi. Tadi pagi di orang Jawa Timur sampai berkomentar, pagi ini anak saya biasanya malas bangun. Saya liatin video ini, sekarang sudah mulai rajin, pagi-pagi udah bangun karena takut didatarin ke Jawa Barat padahal dari Jawa Timur. Indonesia terus-terusan dengan pola-pola pendekatan yang hanya bicara tidak akan selesai. Harus ada tindakan yang nyata. Untuk itu kita berharap pendidikan, pola pendidikan Pancawalo ini cager, bager, bener, pinter, singer. Nah yang terakhir singer deh. Singer itu apa? Singer itu tanginas. Tanginas itu apa? Tanginas itu dia lebih dulu melakukan apapun dibanding orang lain. Orang lain belum bangun, dia sudah bangun. Orang lain belum mandi, dia sudah mandi. Orang lain belum lari, dia sudah lari. Mohon maaf saya ngomong ilmiah.
Dari sisi jam, kita ini nggak tanginas, ketinggalan. Kenapa? Waktu Indonesia Barat, Jakarta pakai. Jadi kalau ngomong bursa saham kita ini ketinggalan 1 jam, 2 jam, 3 jam dibanding negara lain. Kita lebih belakangan. Kenapa? Karena jam kita ini lebih belakangan dibanding jamnya orang lain yang di timur. Nah untuk itu prinsip dasar, jangan pernah bangun keduluan dengan ayam berkokok. Itu ada cerita Sangkuriang. Cerita Sangkuriang itu sebenarnya cerita pembelajaran agar orang Jawa Barat tidak boleh kesiangan. Kalau kita kesiangan, maka beberapa hal akan tertinggal dalam hidup kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita ingin tertib, kita ingin anak-anak di Jawa Barat kakinya sehat, jantungnya sehat, makanannya sehat, udaranya sehat, karena saya akan terus melakukan langkah membenahi lingkungan. Pola pendidikannya sehat, tidak terlalu banyak pungutan, bahkan bebas pungutan, anak-anaknya merdeka, guru-gurunya merdeka. Tetapi dia punya visi dan arah yang jelas, bukan kemerdekaan yang tidak jelas arahnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya luncurkan namanya Gerbang Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang di dalamnya itu adalah arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat. Termasuk hari ini saya akan meminta pada seluruh bupati wali kota agar menyiapkan ruang kelas yang baik. Bila perlu harga sekolah itu bangunannya jauh lebih baik dibanding harga kantor.